Tugas modul 1.1 Demonstrasi Kontekstual Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nimade Kertiani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Melaya, Jembrana, Bali. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, Ingarso Sungduloro. Guru sebagai seorang pendidik harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing Madyo Mangunkarso. Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan berinovasi. Tut Uri Handayani. Guru harus memberi dorongan, motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dengan memahami semboyan tersebut, guru diharapkan mampu menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, dan menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berasaskan trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas. Pendidikan tidak melupakan sejarah dan akar nilai budaya. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris. Pendidikan menghargai keberagaman dan memerdekakan murid harus kita terapkan. Pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pembelajaran yang menyenangkan. Sebagai pendidik, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak merasa bosan. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik anak untuk mengajaknya melestarikan kebudayaan. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, program kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan minat murid. Di antaranya yaitu ekstrakurikuler Sispala, ekstra menjejahitan, kegiatan pramuka, ekstra data boga, kegiatan LKBD, dan kegiatan ekstra lainnya. Yang kedua, kegiatan literasi non-buku pelajaran. Tujuannya untuk menumbuh kembangkan budi pekerti murid. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan media yang tepat. Yang keempat, kegiatan pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun.
Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti luhur. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah dibuat oleh sekolah. Kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan itu haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu sebagai pendidik tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Dua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman guru tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Tiga, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman belajar di kelas. Akhir kata, jadilah seorang pendidik yang selalu menuntun dan memberi teladan dan memberi pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.